Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Ketemu lagi dengan Sogarait. Di sini aku nggak cerita lucu lah nih sekarang nih. Aku mau cerita pengalaman aja dulu waktu masih kuliah ya. Mungkin kalian yang orang-orang Medan tahulah Jalan Sudirman, Warkop Sudirman. Tahu kan Warkop Sudirman kan? Dulu kan tuh rame orang-orang mangkal situ, anak-anak muda. Setauku dari muda sampai yang tua tuh ada di situ. Bahkan anak SMA pun banyak tuh. Dulu memang aku nggak tahu aku situ dulu. Ketepatan ada kawanku dulu ya sekolah situ. Dia kuliah di Harapan. Jadi waktu kami dulu nongkrong-nongkrong di tongkrongan kami kantor camat tuh dulu. Kantor camat Medan Perjuangan. Jadi kami sering kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi situ. Tergerak si kawan ini anak yang kuliah di Harapan ini. Kasih tahu sama kami, kalian gak mau duit main-main ke sana, ke Harapan, Warkop Harapan. Di sana tuh nggak ada orang ngamen. Coba kalian tes ngamen sana, mana tahu berhasil. Orangnya rame, semakin malam semakin rame. Pikir betul juga ya, orang ada skill kok, bisa main gitar, nyanyi pun pas-pasan boleh lah ya kan. Cobalah ngetes lah kami sana, itu pengalaman lah tuh. Aku ingat kali itu aku dulu punya kawan tuh Slankers tuh, anak Slankers. Wah tuh dekat kali aku dulu sama dia tuh, namanya kalau nggak salah, namanya Moko sih, tapi panggilannya Tulup. Biasa tuh, kalau kami dulu sana zaman dulu nama itu nggak ada yang asli, nama tuh gelar semua. Kalau aku dipanggil Mumet, dulu rambutku panjang tapi keriting, panggil Mumet. Jadi singkat cerita, si Tulup nih hobi anak Slankers, aku hobi juga lah main-main gitar sedikit. Jadi modal nekat nih, kesana lah kami berdua aja nih, berdua. Cuman dia bilang kawanku tuh datang malam jam 11. Jam 11 tuh rame-ramenya orang. Jadi jam 11 tuh geraklah kami ke sana. Berdua aja nih sama Tulup tadi nih. Sampai di sana memang kami tengok, mau rame betul loh. Cuman nih aku bilang kan. Alamat kita still pede aja. Kan ada apa-apa nih. Jadi sampai sana kami tengok memang betul rame. Katanya makin malam makin rame orang situ. Jadi berhentilah kami di tempat orang jualan mie Aceh itu. Orang Aceh, Agam nama itu kan. Kami ke sana tuh naik kereta. Keretanya minjem pun kami itu. Jadi situlah kami. Aku tanya, "Bang, boleh ngamen sini?" "Boleh lah bang, mana ada yang larang," katanya. "Udah ada orang ngamen sini bang," kami tanya gitu. "Belum pernah ada bang orang ngamen sini. Ada pun pernah ku tengok ini wak yang pakai apa ini, kincir-kincir gitu. Tahu kalian kan? Itulah. Kalau orang-orang ngamen kayak abang ini nggak pernah nampak aku. Baru abang lah kalau mau di sini." Aku bilang sama Tulup tuh, "Mantap juga nih Lup, kita yang pertama sini." "Iyalah, kita tes." Betul juga lah yang dibilang kawanku tuh. Teringatnya nih kawanku yang kuliah di Harapan nih, namanya Ican, tapi panggilnya Doyo, jadi Ican Doyo. Orangnya paten. Singkat cerita lah nih. Kubuka gitar tuh. Ini gitarnya memang gitar warisan lah, omku yang ngasih tuh dari Jakarta. Sebenarnya sayang sih gitar itu dibawa ngamen, karena betul cantik. Ininya lapis kaca, baknya itu. Suaranya nyaring kali. Tahu lah kalau ada tengah malam kan agak hening. Jadi begitu dengar suara agak nyaring sedikit aja kan, suaranya tak kemana-mana nih.
Mainlah kami situ. Pertama keliling itu, aku ingat tuh satu lagu tuh. Satu lagu yang berkesan sampai sekarang tuh ingat kali aku. Judulnya Pondok Aspal, Ujung Aspal Pondok Gede. Di kamar ini aku dilahirkan. Nah, macam gitu lagunya. Makanya aku tahu kan lagu itu aja sih. Habis itu mainlah kami, keliling-keliling. Awalnya sih grogi sih memang, namanya pun yang nengokin, yang kita nengokin kita kan orangnya kan nggak kenal sih kita, ya kan. Cuman karena setel PD aja kata Stulup ini, oh udahlah setel PD aja lah. Tapi responnya bagus-bagus sih. Orangnya welcome semua lah kalau kita apa. Dan aku satu memang, kalau aku ngamen itu aku bawa lagu tuh sampai habis. Gak mau aku setengah-setengah, walaupun dia udah kasih. Misalnya dikasihnya gini, nah kasihnya. Udah aku selesaikan tuh lagu sampai habis. Nah, itu kan masalah prinsip memang. Apa yang kau buat harus kau selesaikan gitu. Jadi pernah satu kali ini udah berjalan lah nih, udah mulai santai lah kami kan. Ini berdua aja nih aku sama Tulup nih. Udah mulai santai, tak berapa selang, tak berapa bulan. Main kami situ. Jumpa lagu sekali mau bapak-bapak. Orangnya tinggi besar, wah tinggi besar betul. Jadi waktu itu sekitar jam 1 lah, jam 1 malam, bukan jam 1 siang. Jam 1 malam. Kami datangi lah. Permisi pak, kami bilang gitu. Mau apa kalian? Itu pula dibilangnya, mak serem kali bapak ini gitu. Mau ngamen pak. Bah, ada pula ya. Ngamen kan lah katanya. Bisa kalian lagu Batak? Mak, aku udah mulai kembut-kembut nih kena lagu Batak. Nggak pernah aku pelajari kan. Aku setel apa aja lah. Aku tanya aja. Bisa pak, lagu apa pak? Di kamar 10 toluan katanya. Mak, dengar judulnya aja pun baru ini aku pikir kan. Jadi aku bilang aja lah. Nggak tahu aku pak lagunya pak. Aduh, kayak mana ya kau bilang kau bisa nyanyi. Ya tapi lagu itu nggak tahu pak. Jadi dimainkan, diambilnya gitar aku. Sila gitar kau. Diambilnya gitarku. Dimainkan pula gitarku tuh, nyanyi dia sendiri. Nah, tahu gini lagunya tuh. Amang jaksa bapak hakim. Nah, pertengahan rapnya gini nih. Di kamar 10 toluan Bus dosaki. Nah macam itulah, kurang lebih gitu lah tuh. Udah ngari lah sampai habis. Udah selesai bapak tuh nyanyi, baru dibilang ya gitu sama kami, nanti kalian kok jumpa aku di sini lagi harus bisa bawa lagu itu. Jangan sampai nggak bisa. Kalau nggak bisa jangan jumpain aku. Iyalah pak, kami bilang gitu kan. Kamu usahakan nanti pulang nih belajarlah kami lagu nih, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, nah gitar kalian balikannya gitar kami. Tahu kalian dikasih berapa kami? Buat shock aja tuh, buat terkejut. Keluarkan dompet, keluarkan duit cepek kasihnya. Zaman itu kan duit cepek besar kali. Kami betul, udah bawa aja pulang nih. Datang kawannya sebelahnya dia bilang gini, udah ambil aja, lagi baik bapak nih. Kami ambil lah. Makasih lah pak, pikir nih. Singkat cerita dapatlah kami itu 300.000. Zaman itu 300.000 ngamen mana ada ya zaman segitu. Udah besar kali. Pulang naik taksi kami jam 3 pagi. Jam 3 pagi naik taksi. Mana ada orang angkutan kan gak ada lagi sih. Jadi singkat cerita kami ngamen itu kan gak tiap hari sih. Nanti entah. Bukan punya kegiatan juga. Malam-malam minggu lah, kalau enggak malam Senin gitu. Tuang jajan lah, uang jajan kuliah lah kan. Jadi selang tak berapa tahun kemudian lah, 4 atau 5 tahun itu udah nggak sama lagi lah aku masuk Tulup loh. Dengar aku kabar dari luar kota, Tulup nih sakit katanya. Sakitnya pun katanya paru-paru. Mungkin karena dulu kami sering begadang pikirku kan. Jadi pas ada waktu aku pulang lah ke Medan.
Aku jumpai Tulup nih. Waktu itu di Masjid Topik. Nah, kalau kalian anak Masjid Topik tahu lah. Dekat Masjid Topik tuh ada Gang Sedar namanya itu. Nah, itulah dia. Situlah Tulup tinggal dulu orang tuanya. Aku pun tinggal daerah-daerah situ juga dulu. Begitu, aku datangilah dia. Halo, Lup. Kau nyamut. Ku dengar sakit kau, Lup. Iya. Sakit apa kau nih, Lup? Sakit keras lah, Mat. Ku tengok badannya kurus memang. Makan pun dah payah. Asal minum air muntah. Singkat cerita ku hibur lah dia, cerita kami. Mau juga lah dia ketawa-tawa ya kan. Teringat cerita-cerita yang dulu ya kan. Mau tempat ngumpul kami. Banyak memang ya ajal juga lah. Seminggu aku setelah jumpa dia itu meninggal si Tulup nih. Moko nama aslinya kan Moko. Meninggal ya, sedih juga lah aku, terus teringat aku, kawanku ini memang paten, kawan paten lah dia tuh. Orangnya fun aja, happy aja, nggak ada masalah susah tuh nggak ada dalam pikiran dia. Walaupun susah dia, tapi nggak ada pikirannya susah. Fun aja. Jadi sih layak juga lah aku kesana ke rumahnya tuh. Dia waktu itu udah kawin, udah berkeluarga kan. Layak lah kan cerita-cerita. Jumpa lah aku sama kawan-kawan yang lama tuh kan. Ada di situ, namanya sih nggak ada yang asli sih, namanya nama samaran semua lah, memang julukan lah itu. Ada yang jul sompel, ada yang alim gembung, borok, banyak lah gitu, bocor, gerot, gitu lah. Itu nama samaran aja, nggak asli. Zaman dulu kan sering tuh nama-nama samaran itu. Jadi itulah singkat cerita. Ini masih ada lagi sih banyak, cuman segini aja lah dulu. Oke lah kawan-kawan, gitu aja lah. Assalamualaikum. Jangan lupa lah subscribe ya.